wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Basa Pratama. Saya adalah seorang dosen di Sekolah Kedinasan yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STT, yang berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 89, Kelurahan Cibuntu, Cibitung, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya ditugaskan di salah satu prodi di PTDI STD, yaitu Program Studi Manajemen Transportasi Jalan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya sebagai dosen di Program Studi Manajemen Transportasi Jalan mengampu mata kuliah di bidang Traffic Engineering. Pada semester ganjil, saya mengampu mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas, dan pada semester genap, saya mengampu mata kuliah teknik analisis rekayasa lalu lintas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan proses pembelajaran dan perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap, yaitu teknik analisis rekayasa lalu lintas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 4 atau semester genap dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dikarenakan PTDI STTD adalah salah satu sekolah vokasi, maka pembelajaran lebih banyak di bidang praktek. Oleh karena itu, untuk teori biasanya dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas, sedangkan untuk praktek lebih ke lokasi studi yang telah ditetapkan oleh prodi, yang hasilnya dijadikan sebagai dasar diskusi saat pembelajaran di ruang kelas. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yang wajib diambil oleh mahasiswa ataupun mahasiswi, yaitu mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas yang notabene disampaikan pada semester sebelumnya, yaitu semester ganjil atau semester 3. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman terkait dengan analisis kinerja lalu lintas dari pengolahan data hasil survei lalu lintas yang telah dilaksanakan di wilayah studi saat kegiatan praktek di lapangan. Mata kuliah teknik analisis rekayasa lalu lintas memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mahasiswa ataupun mahasiswi mampu menjelaskan parameter apa saja yang menjadi unjuk kerja lalu lintas di ruas jalan dan di persimpangan. Yang kedua, mampu menjelaskan data apa saja yang diperlukan untuk menghitung parameter unjuk kerja lalu lintas baik di ruas jalan dan di persimpangan. Serta yang ketiga, mampu menjelaskan teknik perhitungan parameter unjuk kerja lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan. Mata kuliah ini dilaksanakan kurang lebih selama 14 kali pertemuan, dengan tambahan 2 kali pertemuan adalah pelaksanaan UTS dan UAS. Adapun beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain, yang pertama mengenai ruas jalan, simpang prioritas, simpang bersinyal, jalinan tunggal, bundaran, parkir, dan pejalan kaki. Untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi penyampaian materi oleh dosen sendiri, yang kedua diskusi kelas berbasis kelompok, penugasan serta studi lapangan, atau yang sering saya gunakan adalah metode pendekatan berbasis SCL, atau yang kita kenal dengan nama Study Center Learning, yaitu dengan menggabungkan penjelasan teori dan praktek yang bertujuan agar tercapai pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi sesuai dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Untuk bobot penilaian sendiri, untuk mata kuliah teknik analisis rekayasa lalu lintas lebih besar ke tugas yang berupa praktek, yaitu sekitar 40%, dan UTS 30% serta UAS 30%, dengan total nilai 100%. Nilai tersebut saya sampaikan pada sistem informasi akademik yang ada di PTDI STD.
Dan apabila terdapat nilai mahasiswa dan mahasiswi yang masih di bawah standar lulus untuk mata kuliah saya ini, maka akan diberikan kesempatan remedial ataupun ujian ulang yang waktunya akan direncanakan oleh bagian akademik PTD STD yang bekerja sama dengan program studi MTJ. Berikut saya sertakan video pembelajaran mata kuliah Teknik Analisis Rekayasa Lalu Lintas pada pertemuan ke-12 dengan tema parkir. Untuk rekan-rekan kelas TD 2.11, duduk siap, gerak. Lapor kelas TD 2.11 jumlah 24 lengkap, siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Lanjutkan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ya, ketemu dengan saya terkait dengan pertemuan kita selanjutnya, yaitu pertemuan 12. Sebelumnya kita pertemuan kita sudah membahas kendaraan. Sekarang pertemuan 12 kita membahas tentang parkir untuk mata kuliah Teknik Analisis Rekayasa Lalu Lintas. Yang sebelumnya harusnya kalian sudah melaksanakan terkait dengan survei parkir di semester sebelumnya. Parkir ada 2. Ingat? Siap. Apa? Siap. Ini Pak, ada parkir on street dan off street Pak. Oke, bagus. Kalian sudah melaksanakan semuanya ya? Siap. Kemarin waktu survei parkir kalian melaksanakan di mana? Yang on street di mana? Siap. Parkir on street. Di mana? Yang parkir on street ada di daerah Alun-Alun Pak, Kota Bekasi. Alun-alun. Oke, yang off street? Siap. Di mall Pak. Di mall. Di mall. Yang mana? Siap di mall Sumarekon Pak. Oh ya, semua rekor. Jadi kalian sekalian jalan-jalan ya? Siap. Oke. Sebelum ke sana kita membahas sedikit tentang survei parkir yang akan kita laksanakan. Jadi di sini terkait dengan teknik analisis rekayasa lalu lintas ada 2 capaian pembelajaran di dalam materi parkir on street maupun off street. Yang pertama, kalian mampu membedakan mana parkir off street dan parkir on street. Saya yakin kalian sudah bisa karena kalian sudah melaksanakan surveinya. Yang kedua, di sini yang paling penting, mahasiswa mampu menganalisis hasil survei parkir dan dapat menghitung pendapatan parkir. Itu nilai lebih atau nilai tambah bagi kalian. Karena kalian sudah melaksanakan survei parkir, kita bahas ke analisis selanjutnya. Pengolahan datanya kan kalian sudah, tinggal kita analisis. Dan nanti tujuannya apa sih? Nanti akan kita lihat. Jadi di dalam mengajar terkait dengan parkir maupun parkir on street maupun off street, saya harapkan ketika nanti mengajar kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih. Contoh, misal nanti kalian suatu saat akan menjadi pengusaha parkir, walaupun di dalam kenyataan kalian nanti ketika kalian lulus kan PNS, tapi tidak menutup kemungkinan kalian sebagai entrepreneur, punya usaha di luar dan sebagainya, itu boleh, tidak ada yang melarang, ya. Siap. Jadi ini salah satu outcome yang akan kalian dapatkan. Jadi di dalam kuliah hari ini tidak hanya input, output, tetapi ada outcome. Jadi selama ini yang harus kita dapatkan itu, ketika input materinya apa, gitu kan, kita sampaikan. Outputnya apa? Kalian bisa apa? Bisa menghitung dan sebagainya gitu. Nah, outcome-nya apa? Kalian bisa jadi yang tadi saya sampaikan sebagai apa? Entrepreneur. Oke. Nah, ini kembali lagi, parkir on street dan off street. Parkir on street itu apa? Parkir yang ada di badan jalan. Kalau off street di luar badan jalan. Contohnya di mall itu apa? Gedung parkir. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kalian sudah melaksanakan survei parkir nih. Di sini ada 2 simbol lampu.
rambu P disilang dan S disilang, dilarang parkir dan dilarang stop. Saya tanya, karena sudah 32 kan, semester 4 berarti ya? Sewa. Oke, apa bedanya parkir dan berhenti? Ada yang tahu? Oke, silakan. Saya menyampaikan untuk berbeda dari parkir dan berhenti. Parkir sendiri adalah sebuah keadaan pada kendaraan di mana berhenti untuk sejenak dan untuk mesin kendaraan sendiri itu mati, Pak. Kemudian ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan untuk berhenti sama keadaan kendaraan berhenti sejenak, untuk mesinnya bisa mati bisa nyala. Sedangkan untuk pengemudinya itu tetap berada di kendaraan, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Atau sudah benar? Menurut kalian sudah benar belum? Benar ya yang dikatakan teman tadi, bahwasannya perbedaan parkir dan berhenti. Kalau parkir itu kendaraannya ditinggalkan, masih mati, pengemudinya kalau stop, bisa nyala, bisa mati. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasannya ketika apa bedanya parkir dan berhenti? Kalau parkir itu sudah pasti berhenti, kalau berhenti belum tentu parkir. Benar nggak? Oke. Jadi saya lihat kalian sudah paham nih. Terus kita lanjut nih. Ada terkait dengan gambar baik parkir maupun berhenti. Karena kalian sudah pernah melaksanakan parkir dan sudah tahu artinya parkir, saya yakin kalian bisa menebak dan mana yang parkir on street, mana yang parkir off street. Gitu. Kalau saya tanya nih, nomor 1, menurut kalian apa? Off street. Yakin? Nah, kan masih bingung. Dilihat nih, dilihat di sini, ada rambunya apa? Parkir. Berarti bukan tempat parkir. Jadi bukan parkir on street maupun bukan parkir off street. Yang kedua, kalian lihat, bukan ya, karena lampu ada lampu. Yang ketiga, on street ya, karena berada di pinggir jalan, ada lampunya juga. Ya. Yang keempat, kenapa? Dalam gedung ya. Oke, that's right. Terus nomor 5, on street. Di bawah jalan dan Ada rambu parkir. Ada lampu parkirnya, betul ya. Yang keenam, kira-kira menurut kalian apa nih? Apakah ada yang terakhir? Kira-kira parkir on street atau off street? Tidak keduanya. Oke, tidak keduanya. Kenapa? Oke, dari sini saya pikir kalian sudah paham terkait parkir on street maupun off street dan mana yang dilarang parkir dan dilarang berhenti juga di situ. Karena kalau dilaksanakan, misal ada kendaraan yang berhenti di situ, berarti dia melanggar aturan lalu lintas. Kalau di DKI biasanya kalau melanggar langsung di derek. Habis derek di bawah suruh bayar denda. Itu ya. Tapi mungkin hanya beberapa daerah saja yang menerapkan itu. Mungkin di daerah-daerah tertentu itu masih belum untuk aturan itu. Mungkin yang sering kalian hanya di Jakarta sih. Surabaya ada nggak? Ada yang dari Surabaya? Di Surabaya sudah ditetapkan peraturan demikian. Oke, berarti bisa dilaksanakan ya. Karena itu merupakan salah satu apa? Tadi kembali ke PAD, pendapatan asli daerah. Ya kan? Denda parkir kan masuk ke pemerintah kan, pemerintah daerah. Kalau DKI, pemerintah daerah DKI Jakarta. Gitu ya. Untuk sekarang sudah bukan daerah, bukan DKI Jakarta ya. Apa? Masih ingat? Karena ibu kota Nusantara sudah pindah. Ya. Jadi hanya daerah Jakarta. Oke. Kita lanjut. Nah, waktu kalian survei parkir on street maupun off street, ini saya contohkan ada perhitungan akumulasi dan volume parkir. Dulu, ketika kalian melaksanakan survei parkir, ini saya contohkan kalian yang survei parkir yang di mall, yang waktu itu berada di Sumarekon ya. Ini misal mall, kita bangun mall Sumarekon. Nah, ini pasti ada pintu masuk dan pintu keluar. Nah,
kalian sudah melaksanakan seberapa besar kendaraan yang masuk, baik roda 3, roda 2, roda 4 dan sebagainya ya, yang masuk itu. Terus yang ini ke keluar. Di sini ada palang pintu nggak? Nah, di sini ada palang pintu. Makanya kalian menghitungnya lebih mudah. Lebih mudah ya harusnya ya, karena sudah jelas di sini ada yang masuk, yang di sini masuk, di sini ke keluar. Nah di sini ada parkirnya, wajib parkir dan sebagainya. Ada yang seperti ini, ada yang di tengah dan sebagainya. Nah totalnya ini yang harus kalian kelola atau analisis. Ketika dulu di semester pertama kalian hanya menghitung yang masuk berapa, ya kan, keluar berapa. Tetapi di semester berikutnya kalian harus bisa menganalisis. Gitu, menganalisis seperti apa? Nah, seperti contoh ini. Ketika ada kendaraan yang masuk, kalian hitung di sini nih. Dalam waktu itu setengah jam ya. Dalam waktu setengah jam pertama ternyata ada 66, ya kan? Yang keluar ada 27. Kira-kira akumulasi parkirnya berapa? Jumlah masuk dikurangi Jumlah masuk dikurangi jumlah keluar. Berarti ini dikurangi ini. Ketemunya berapa? 39. Oke. Volume parkirnya? Sama dengan jumlah yang masuk. Berarti 60. Nah, kita lanjutkan setengah jam berikutnya. Ketika yang masuk ada 42, terus yang keluar ada 30. Di perhitungan hasil survei kalian, akumulasinya seperti apa? 40 jumlah masuk dikurangi jumlah keluar ditambah akumulasi Oke, 42 dikurangi 30 berarti berapa? 12 ditambahkan 39 jadi 51 sama ya. Nah, total volumenya di sini volume 66 ditambah yang jumlah masuk. Jadi berapa? 42. Ya, jadi 100 gitu ya. Ambil lagi ya. Jadi 66 ditambah 42 totalnya 108. Begitu juga seterusnya. Mudah? Mudah ya? Nah, kita lanjutkan. Ini kan dari jam 7 pagi sampai jam ini. Lanjut ya sampai jam 7 malam. Jadi kalian survei parkir itu disesuaikan dengan waktu operasi. Ya, waktu operasi itu waktu jam yang ada di lokasi survei. Contoh kalian misal dia operasinya 24 jam, ya mau nggak mau harus 24 jam. Kalau dia cuma dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Ini hanya contoh, misal dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, di sini bisa kalian lihat total volume yang masuk berapa? 1000. Yang keluar berapa? 1000. Volumenya 1000. Cocok nggak? Cocok. Gitu ya cara menghitungnya. Nah, kalau saya tanyakan nih, kira-kira kalau nanti di sini yang keluarnya hanya yang keluarnya masih lebih besar, 1100 gitu. Kenapa? Ada kemungkinan kesalahan pada saat kendaraan masuk. Nah, yang salah siapa? Surveyor. Surveyor. Makanya ketika kalian jadi surveyor harus survei dengan benar dan teliti, jangan main-main. Gitu. Karena ini sebagai apa ya? Keahlian kalian. Ya, surveyor di bidang lalu lintas. Nah, kalau saya tanya, kalau tadi yang masuk ada 1000, terus kalau yang tadi kan 1100 ya yang keluar ya. Kalau yang keluar hanya 950, kira-kira kenapa? Kendaraan parkir inap. Nah, parkir inap itu tambahan info lagi ya, parkir inap berarti ada 50, kurang lebih 50. Itu justifikasi kalian bahwasanya itu yang melaksanakan parkir inap. Karena saya yakin kalian sudah pernah ke mall juga kan, sudah pernah misal ke mall atau ke rumah sakit atau kemana, semua rata-rata sudah memberlakukan itu. Ada parkir inap juga, apalagi di rumah sakit banyak yang sakit inap kan, parkir inap. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana caranya menghitung parkir inap? Nah, nanti akan saya jelaskan di sini, gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya akan
kasihkan contoh soal, kira-kira nanti ada yang bisa menjawab atau tidak terkait dengan perhitungan ini. Kalau misal saya contohkan ini, ada yang berani maju atau enggak? Ya. Contoh misal ini jam, saya contohkan ya, jam 06 misal 6.30 sampai 07.00 ya. Terus yang kedua 07.00 sampai 07.30. Yang ketiga 07.30 sampai 08.00. Ini kendaraan masuk, yang ini keluar. Contoh di sini 40, ada 30, terus ada 30. Yang keluar itu misal di sini 24. Ini dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Jadi ini hanya cuma contoh 3. Terus di sini 16, di sini 12. Kira-kira akumulasi parkirnya seperti apa dan volume parkirnya seperti apa? Nah, dari sini, dari sekian banyak mahasiswa dan mahasiswi, ada yang bisa menjawab. Silakan. Silakan maju. Ya. Ya, silakan. Bisa saja. Sambil dilihat ya, teman-temannya bisa benar atau salah nih. Siapa? Ayo. Oke, terus. Oke, apa? Lanjut. Sambil dipikir ya teman-teman, kira-kira benar salah. Oke, dari sini ada yang mau membetulkan? Siapa? Coba, silakan. Siapa? Siapa? Nah, silakan maju. Ada yang salah ya? Nah, biar tahu salahnya di mana. Silakan. Yang mana yang salah? Belum parkir dan Itu saja, dicoret aja. Coret aja. Nah, harusnya saya untuk volume parkir yang pukul 7 sampai 7.30 benar dan 72. Oke, betul ya. 30 yang masuk. Terus yang di sini Lalu yang akumulasi parkir ini harusnya 48. Karena kan 30 kurang 12 kan 12 Pak, tambah 30 dari sini 48. oke, bener nggak? Siapa? Nah, satu lagi. Untuk volume parkirnya 100 Pak. 70 ditambah 30. Oke, betul ya? Betul. Betul, itu ya. Jadi kalau kalian nggak mencoba, silakan. Terima kasih. Kalau kalian mau mencoba, kalian tidak akan tahu di mana salahnya. Setelah ini kalian paham kan? Siapa? Ya, jadi jangan lupa bahwasanya 40 dikurangi ini berapa ketemunya? 16. Terus 30 kurangi 16, 8. Setelah dijumlahkan 30 dikurang 16, 14. oke, 14. Kan saya yang ngetes. Siapa? Oke, jadi berapa? 30. Terus kalau ini 30 kurang 12, 18 tambah 30, 14. Benar ya? Terus kalau ini volume parkirnya sesuai jumlah masuk ya? Masuk 40, terus ditambah 30 jadi 70, tambah 30 jadi 100. Ada yang masih bingung? Paham ya? Siapa? Mau dicoba contoh lagi? Boleh ya? Kita coba ya, satu lagi ya, supaya kalian lebih paham dengan materi. Oke, saya contohkan yang lebih gampang lah. Contoh misal masuk 150, keluar 100, masuk yang ini 50, keluar 20, yang ini masuk 100,
Kira-kira akumulasinya dan volumenya ada yang berani maju? Silakan. Ya. Kira-kira gimana? Betul nggak? Betul ya? Kenapa? 100 kurangi 150 kurangi 100 jadi 20. Terus 50 kurangi 20 30, 50 80. Terus yang ini 100 kurangi 80 80. 100. Oke, ini volumenya tinggal jumlahkan 200 terus 300. Oke ya, benar ya? Oke, dari 2 kali percobaan ini saya yakin kalian sudah paham. Bagi yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke temannya atau banyak latihan. Dicek nanti hasil survei akhir oksid maupun oksid kalian. Gitu ya? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, nah yang tadi saya sampaikan itu kan tadi ada dari 1000 itu ada yang 50 kata kalian parkir. Nah, bagaimana cara menghitung jumlahnya yang parkir ini? Nah, cara menghitungnya gimana tadi? Yang masuk dikurangi yang keluar. Sisanya kalau tidak sesuai jumlahnya berarti itu parkir. Apabila sudah melebihi batas waktu operasi. Gitu ya. Kalau misal dia hitungan kalian belum sampai misal 24 jam gitu. Ternyata baru 22 jam untuk jam operasinya misal ya. Berarti ada yang perhitungannya yang belum, sehingga ketemunya yang keluar dan masuk itu belum sesuai. Paham ya? Nah, kita langkah selanjutnya. Ini yang paling penting karena ini nanti akan berhubungan dengan kalian. Perhitungan pendapatan parkir ini tambahan sebenarnya. Ya, materi tambahan buat kalian sehingga kalian akan lebih paham. Selama ini kalian lihat hanya parkir, kalian naik kendaraan tap tap saja, ya kan? Tinggal tap the money gitu kan? Atau bayar karcis, tapi nggak tahu seberapa besar sih pendapatan parkir. Sebenarnya pendapatan parkir di daerah itu sangat besar. Itu tugas kalian nanti di daerah. Kalau di dinas perhubungan nanti ketika kalian di daerah itu, kalian ada namanya biasanya UPTD parkir atau bagian seksi lalin itu ada namanya seksi parkir biasanya di sana. Nah nanti kalian di sana disuruh menghitung berapa kira-kira pendapatan parkir dari dinas perhubungan, dari pemerintah daerah yang ada di sana. Dinas perhubungan yang menghitung. Tetapi biasanya yang dikerjakan oleh dinas perhubungan itu dia hanyalah parkir-parkir yang sifatnya on street. Kenapa? Karena biasanya off streetnya dikelola oleh swasta atau di pihak ketiga. Gitu. Makanya biasanya ditanya di sekolah berapa pendapatan parkir. Nah, on street ini yang kalian cari. Jadi kalian cari titik-titik lokasi parkir on street yang ada di daerah kalian, sepanjang jalan yang ada di sana. Ya, terutama kalau kalian di daerah kabupaten kota, ya berarti jalan kabupaten maupun jalan kota. Gitu ya. Jangan kalian ambil di jalan nasional. Itu kewenangannya apa? Pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan. Jangan kalian ambil di jalan provinsi karena itu dinas perhubungan provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang di daerah itu ada yang dilalui oleh jalan provinsi maupun jalan nasional. Yang di situ posisinya ada parkir on street. Nah itu sebagai masalah nanti ketika kalian ke daerah. Makanya nanti ada ketika kalian nanti tingkat 4 ya kan, transfer kan tingkat 4 nih, ada di situ PKL. Nah di PKL itu kalian akan di situ parkir on street maupun parkir off street, tapi biasanya lebih ke arah on street. Hanya titik-titik lokasi parkirnya gitu. Biasanya diminta bantuannya oleh dinas suruh ngitungin. Walaupun nanti di dalam laporan PKL ada juga gimana tadi titik-titik lokasi parkir, kalian gambarkan petanya.
Gitu. Kebutuhan petak parkirnya ada berapa? Gitu ya. Jadi kan kemarin kalian sudah survei nih. Saya ulangi lagi. Contoh misal ini kendaraan roda 4. Ini parkir ya. Boleh parkir ya ini ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 petak parkir atau 4 SRP, satuan ruang parkir. Untuk satuan ruang parkir sepeda motor maupun mobil itu berbeda, ada lagi bis dan sebagainya gitu ya. Ada hitungannya, lebar kali panjang itu ada. Nah ini yang kalian hitung berapa SRP-nya. Gitu. Nah ini contoh yang masuk 839, berarti ada 839 SRP. SRP ini bisa dibagi dua, bisa SRP roda 4 maupun roda 2 ataupun yang lain yang ada di dalam lokasi parkir konsep maupun off street. Jadi di situ kalian harus jeli, ada butuh berapa, jumlahnya berapa, itu harus jeli. Karena itu kan berpengaruh terhadap apa ya? Pendapatan kalian nanti di daerah, kalau itu berpengaruh terhadap nanti pendapatan kalian di daerah, terhadap gaji kalian dan sebagainya. Karena itu merupakan PAD yang besar. PAD yang paling besar di daerah yaitu dari parkir. Baik parkir di tempat wisata, parkir di mana dan sebagainya, itu parkir paling besar. Nanti ketika kalian lulus terus pulang ke daerah, kalian akan tahu. Sebelum ke sana, makanya saya di sini ajarkan supaya kalian paham. Oh, tugas kalian nanti di daerah seperti apa. Gitu ya. Nah, saya contohkan satu di sini. Ada contoh yang ini ya. Ini durasi ya. Durasinya ada 1 jam, ada 1 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam, 3 sampai 4, dan 4 sampai 5, 5 sampai 6. Ini salah satu contoh. Ya, contohnya saja. Contoh di sini ada jumlah kendaraannya 839, di sini 75, 34 dan sebagainya. Nah, di sini tarif tetap. Jadi di sini ada tarif tetap dan tarif progresif. Terus tarif gabungannya kombinasi antara duanya. Satu lagi tadi ada tarif parkir di jadi itu dibedakan ya, ada 3. Nah, saya ajarin dulu yang tarif parkir tetap. Kalau tarif parkir tetap yang jelas biasanya kalau kalian masuk tempat parkir atau di karcis parkir sudah jelas di situ. Tarif parkir 5.000, nanti kalian hanya bayar sekali bayar. Kan ada yang seperti itu. Kalau ada tulisannya di situ 1 kali 24 jam misal 500.000, ya kan parkirnya 500.000. Tapi kalau ada juga yang bilang 1 jam setiap 1 jam itu 1.000. Maka kali setiap 1 jam itu 1.000. Berarti 839 kali 1.000. 839.000. Ini kalau kalian tetap sudah jelas nilainya. Totalnya sudah jelas, bisa kalian hitung. Ya, berbeda lagi dengan tarif progresif. Kalau tarif progresif, contoh 1 jam pertama misalnya ya, sebentar. Biar kita contohkan supaya kalian lebih paham. Contoh kalau 1 jam pertama 1.000 ya, 1.000 berarti kurang dari 1 jam ya, kurang dari 1 jam. Terus lebih dari 1 jam, lebih dari 1 jam bayar misal 500, gitu ya. Kalau ini kan kayaknya 500 nih, setengahnya ya. Ini saya contohkan setengahnya. Berarti yang selama 1 jam contoh ada 839, berarti ada dapat 839.000. Dan kita lihat misal di sini ada tadi 839, di sini ada 75, berarti setengahnya dari 1.000 berapa? 75 dikalikan 500, 37.500. Kalau kita pakai tarif tetap, ketemunya cuma 839.000. Tapi kalau parkir progresif tadi dengan ini, berarti ini jumlah 839 ditambah 37, begitu seterusnya. Jadi bagaimana kalau kalian hitung selama misal 24 jam, banyak pendapatan parkir kalian. Gitu ya. Nah, selama ini di daerah biasanya untuk parkir on street dibantu oleh namanya petugas parkir. Petugas parkir yang legal ya. Ada juga petugas parkir legal, tapi petugas parkir yang legal biasanya didata oleh dinas perhubungan. Ada namanya siapa, lokasinya di mana dan sebagainya, itu ada. Dia harus bawa misal memtek, speak lamp gitu, ada baju ya kan, jelas. Itu
itu petugas parkir yang ada di daerah. Biasanya dikasih yang namanya karcis parkir dari dinas perhubungan, itu jelas. Gitu. Terus ada juga yang ilegal. Kalau ilegal itu dia nggak ada terdata dan sebagainya, dia melaksanakan pemungutan parkir liar. Karena kenapa? Bedanya legal sama ilegal. Kalau legal berarti disetorkan kepada pemerintah. Kalau ilegal kita nggak tahu kemana ya. Yang jelas itu bedanya legal sama ilegal. Sama halnya kalau kalian ketika kalian mengendarai mobil, kalian harus punya SIM, ya kan? Setiap tahun punya SIM. Kalau nggak punya SIM, nanti di Iya. itu yang terjadi yang ada di daerah seperti itu. Jadi kalau kalian harus paham, karena banyak sekali masalah terkait dengan parkir yang ada di daerah. Nah, sampai di sini kalau gabungan antara kombinasi tarif tetap dan progresif, ada pertanyaan? Gampang kan? Mudah? Kalau parkir inap, kuncinya seperti apa? Ada yang tahu? Kira-kira seperti apa? Kalau misal dia lebih dari 24 jam, contoh misal jam operasinya 24 jam ya, dia ternyata 26 jam gitu ya, berarti satu hari lebih 2 jam. Kalau satu hari parkir inap, biasanya cara menghitungnya seperti apa? Yang jelas, parkir inap itu harus lebih murah daripada parkir hitungan per jam. Contoh kalau 1 jamnya 1.000 ya, 1 jamnya 1.000 kali 24 berapa? 24.000. Berarti parkir inap usahakan lebih murah supaya orang lebih memilih parkir inap. Gitu. Ya, contoh 24.000 mungkin kalian rencanakan 20.000 satu hari. Berarti kalau misal 26 jam lebihnya 2 jam. 2 jamnya tetap dikalikan 1.000. Jelas ya? Tapi biasanya kalau parkir inap itu dia harus laporan dulu. Kalau yang kalian lihat di mana-mana itu biasanya lapor. Saya contoh kalau di rumah sakit nih datang bahwa Pak saya menginap karena saya dirawat selama 3 hari, jadi diinapkan di situ 3 hari. Nanti tukang parkirnya udah masukin. Kalau kalian nggak lapor biasanya dihitungnya tetap per jam. Kalau bagi perusahaan kalau nggak ada yang lapor senang. Betul nggak? Untung lebih banyak. Tapi kalau bagi si penginap, untung, ya kan? Kenapa? Karena lebih mahal. Jadi kembali lagi, dan itu harusnya sudah dipasang di papan pengumuman biasanya di pintu masuk parkir kalau parkir on-street ya. Kalau parkir off-street, kalau on-street jangan sekali menginap, karena resikonya sangat tinggi di pinggir jalan. Nanti kalian parkir sembarangan malam, tiba-tiba tinggal rodanya saja atau tinggal bodinya, rodanya pada hilang, ya, atau mobilnya sudah hilang. Jadi jangan sembarangan kalian parkir. Kalau memang di situ lokasi parkir, kalian parkir. Kalau tidak, ya tidak. Gitu ya? Jelas semuanya? Oke. Nah, ini ada tugas kalian buat pertemuan selanjutnya. Ya, buat pertemuan selanjutnya nanti kalian diskusi mengenai mana yang lebih menguntungkan, tarif tetap atau kombinasi antara tarif tetap dan progresif. Menurut kalian yang mana? Kombinasi. Kalau ditambah lagi sama inap, lebih menguntungkan lagi. Terus nanti coba kalian hitung berapa pendapatan per hari, per bulan, dan per tahun. Nah ini setiap mahasiswa dapat menghitung berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kan waktu itu kalian sudah survei ya, ada data antara keluar dan masuk ya, dari jam kalau nggak salah waktu itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya, kalau nggak salah di sana ya, jam 8 malam atau jam 9 atau jam 10 malam saya lupa. Jadi tolong nanti kalian bikin tabelnya, tabel perhitungannya, ketemunya berapa, nanti dicoba-coba mana yang tetap seberapa, progresif berapa, kombinasi berapa. Kalau dirubah ke inap seperti apa? Terutama kalau yang di parkir mall, siapa tahu dia menginap di situ, ya kan? Gitu. Kenapa? Kalau di contoh kalau di Summarecon ada juga karena di situ ada bis kan, bis Transjakarta, jadi kalian bisa pergi kemana, mungkin pulangnya ke hari itu, jadi bisa parkir inap. Dan di sampingnya kan ada hotel, ya, jadi bisa parkir inap.
Nah, jadi nanti tolong kalian kerjakan itu, hitungannya seperti apa. Nanti kalian bisa melihat perbedaannya jauhnya seberapa. Bayangkan kalau itu dihitung per hari, terus dihitung per bulan, per tahun, berapa pendapatan yang kalian dapat? Jelas ya? Jelas. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau nanya lagi? Sudah jelas semua hitungannya sampai ke pendapatan. Saya udah ngajarin materinya, input, outputnya kalian sudah dapat menghitung. Tadi saya lihat, terus tinggal outcome. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau ada lagi yang mau nanya. Pas. Cukup ya? Oke. Kalau cukup, berarti saya yakin di sini. Tadi saya bilang ada outcome-nya ya. Selamat, Anda sudah bisa menjadi pengusaha air. Ingat, itu manfaat yang lebih atau outcome yang kalian dapatkan dari belajar ini. Gitu ya. Saya tanya, siapa yang mau jadi PNS? Siapa? Oh, semua jadi PNS ya. Siapa yang mau ada sampingan jadi pengusaha parkir? Siapa? Oh, ternyata semua juga ini. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-12. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Baik di saat kuliah ini maupun bagi nanti kalian ketika sudah bekerja atau ada PKL nanti kalian sudah tahu bagaimana cara bentuknya, bagaimana analisisnya, sampai perhitungan pendapatan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk rekan-rekan kelas dari 2.11 duduk siap, gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Beli tempat. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih.